Halo guys, kembali lagi di Raw Project. Halo, gue Kevin dari Raw Project. Gue bukan tiktokers, tapi kita hari ini akan melanjutkan video yang sebelumnya mengenai perbandingan AirTag dan Samsung SmartTag. So, let's go. Oke, ngelanjutin video yang sebelumnya mengenai si Apple AirTag, Samsung SmartTag, ataupun tag-tag lain dari brand lain. Benda ini tuh merupakan obat lupa untuk kalian yang suka lupa naruh barang, untuk kalian yang mau mengintai pasangan, ataupun mau menaruh benda ini ke hewan peliharaan kalian. Nah, ini nih merupakan salah satu solusi dari brand-brand gadget yang ditujukan untuk kalian yang lupa pastinya. Dan juga menurut gua benda ini tuh berguna banget personally buat gua untuk taruh di tas, untuk kalau misalnya one day kalian mau traveling. Nah, ini tuh berguna banget kalian mau taruh di koper kalian, di backpack kalian, di dompet kalian. Nah, ini nih jawabannya. Dan di sini tuh udah ada dua produk dari brand gede, yaitu Apple AirTag dan Samsung SmartTag. Pertama-tama gue bahas dulu soal harganya. Di sini Apple AirTag itu harga resminya di Indonesia kurang lebih 450 sampai 500 ribu. Dan si Samsung SmartTag ini harga resminya itu kurang lebih di sekitar 300 sampai 400 ribu. Jadi di range harga yang mirip ini dengan dua brand yang berbeda tapi brand besar di Indonesia, menurut gue ya ini tuh apa ya, apple to apple dari segi harganya. Tapi gue personally gue lebih into ke si Samsung SmartTag. Besides harganya lebih murah dan juga beberapa fitur yang minor tapi nanti akan kita bahas. Jadi menurut gue Samsung SmartTag +1 untuk poinnya. Oke, lanjut soal desain dan build quality. Di sini tuh bahannya beda banget. Yang satu ini bahannya plastik tapi desainnya itu matte untuk si Samsung SmartTag, dan kalau yang Apple itu tuh bahannya glossy dan di bagian belakangnya itu metal, jadi otomatis dia akan jauh lebih gampang terkena fingerprint, dan juga bagian metalnya ini gue yakin banget gampang banget baret. Kalau misalnya kalian tahu produk-produk Apple yang contohnya kayak iPod Touch yang lama yang belakangnya aluminium ataupun stainless steel, nah ini kurang lebih sama nih. Sedangkan kalau si Samsung SmartTag itu tuh karena bahannya matte dan juga bahannya plastik, jadi otomatis dia ini memang didesain untuk outdoor, untuk yang lebih tahan baretan. Sedangkan kalau si Apple AirTag ini enggak. Dan juga kalau misalnya Samsung SmartTag ini, dia itu udah ada bolongan untuk kalian menggantungkan gantungan kunci, ataupun ya kalian mau gantungan di mana itu jauh lebih gampang. Sedangkan kalau si Apple AirTag ya bentuknya gini aja. Jadi otomatis kalian harus beli casing tambahan, mau baik dari resmi yang kurang lebih harganya. Kalau gua cek itu sama dengan satu SmartTag ataupun ya third party yang jauh lebih murah di e-commerce. Orange banyak banget yang murah. Dan juga secara ukuran, memang kalau si Samsung SmartTag ini sedikit lebih besar dibandingin si Apple AirTag. Tapi itu dia tadi tuh, dia itu udah ada bolongan untuk gantungin, sedangkan kalau Apple AirTag, ya kalian harus beli casing lagi, jadi otomatis lebih besar. Jadi secara desain dan build quality, gue jujur lebih suka si Samsung SmartTag. Karena biarpun dia nggak yang kelihatan mewah seperti si Apple AirTag, lebih simple, tapi menurut gue ini jauh lebih versatile karena ya tadi udah ada bolongannya, jadi kalian tinggal, begitu kalian beli, ya kalian tinggal gantungin ke barang yang kalian pengen gantungin si SmartTag ini, ataupun ya kalian mau langsung cemplungin ke tas kalian, ke koper kalian. Nah, jadi kalian juga nggak usah khawatir kalau SmartTag ini akan baret. Nah, kalau si Apple AirTag, yang ngeri-ngeri sedep, baret-baret sih. Oke, sedikit soal baterainya. Di dua device ini tuh enaknya kalian nggak perlu seperti device-device lain yang harus kalian ganti baterainya. Nah, di dua device ini menggunakan baterai jam tangan, jadi otomatis kalian nggak usah khawatir ketika nanti misalnya baterainya habis, yang bisa kalian lihat nanti di aplikasi. Jadi kalian tinggal ganti, dan dua device ini sama-sama kurang lebih ketahanan baterainya itu kurang lebih 1 tahunan. Jadi menurut gua ya lumayan banget dengan harga segitu, dan baterainya nggak usah kalian beli resmi lagi, kalian bisa beli di ya toko-toko jam, toko third party, tinggal kalian ganti dan bertahan untuk kurang lebih 1 tahun. Jadi ya seri sih untuk dari segi baterainya. Oke, sebelum lanjut ke soal fiturnya, jadi di sini tuh gue mau disclaimer dulu. Jadi ada satu chip yaitu ultra wideband ataupun U1 chip yang ada di Apple itu tuh di disable di Indonesia. Jadi ini tuh mengurangi nilai jual si Apple AirTag di Indonesia karena ada satu fitur penting yang memang ini tuh jualannya Apple banget. Jadi ini disable di Indonesia. Jadi itu yang disayangkan. Oke, itu aja disclaimer-nya. So kita lanjut ke soal fiturnya. Oke, soal fiturnya ya seperti yang tadi kita bahas dan di video sebelumnya kita bahas, ya dua device ini tuh kegunaannya sama, yaitu untuk
track barang penting kalian, kemudian hewan peliharaan kalian, ataupun misalnya kalian kelupaan naruh barang, kalian bisa cari. Jadi si dua device ini, si tag, gue sebutnya tag aja, jadi dua tags ini tuh sama-sama menjadi pemancar atau beacon untuk ya barang-barang penting kalian yang kalian taruh si tags ini. Dan cara penggunaannya pun juga menurut gue dua-duanya sama banget. Yaitu kalau misalnya si Samsung Smart Tag, itu tuh kalian menggunakan aplikasi yaitu SmartThings, di mana aplikasi ini tuh satu aplikasi yang digunakan untuk mengatur semua SmartThings kalian, baik itu TV, AC, kemudian mungkin ada mesin cuci pintar. Nah, di sini tuh si Samsung Smart Tag ini kalian bisa integrasikan dengan Samsung SmartThings. Nah, ini nih yang tadi gue bilang nih, kenapa menurut gue Samsung Smart Tag ini sedikit lebih memenangkan hati gue, karena si Samsung Smart Tag ini ada tombolnya. Jadi kalau misalnya kalian untuk mengaktifkan atau mengkonekkan ke Samsung kalian tinggal pencet. Ada bunyinya tuh. Nah, kalau misalnya si Apple AirTag itu terintegrasi dengan aplikasi Find My yang ada di iPhone kalian. Kalau gua nggak salah baca, jadi si Apple AirTag ini tuh harus menggunakan iOS 14,5 ke atas. Jadi dia itu udah support ya 14,5 ke atas. Kemudian untuk cara mengkonekkannya itu begitu kalian buka packagingnya, tinggal kalian buka plastiknya si Apple AirTag ini, kemudian kalian sandingkan dengan iPhone kalian, connect. Jadi kalau misalnya kalian pengen mencari si barang ini ada di mana, ya tinggal kalian pencet dari si aplikasi ini, kemudian ada pencet My Play Sound. Nah, dia akan langsung berbunyi ya. Itu tuh tadi tuh, kurang lebih kalian bisa mencari di mana. Kemudian kalau misalnya untuk si Samsung Smart Tag, jadi tinggal kalian pencet si Samsung Smart Tag-nya, kemudian kalian loket untuk si Samsung Smart Tag-nya, nah juga sama, dia nanti akan bunyi lokasinya ada di mana. Dan menurut gue untuk Samsung Smart Tag itu suaranya sedikit lebih besar karena dia ada pengaturan untuk low ataupun high untuk pengaturan suara si Samsung Smart Tag-nya sendiri. Oke, kurang lebih itu fitur utama si Samsung Smart Tag ataupun Apple AirTag yang kurang lebih kalian bisa taruh dari tadi itu di koper, di tas, dimanapun ya, tinggal kalian cari, tinggal kalian pencet, bunyi, ya tinggal kalian cari. Tapi menyinggung soal ultra wideband yang tadi, jadi tuh di Apple AirTag ini ada yang namanya fitur precision finding. Jadi di mana kalau misalnya tadi tuh kalian menggunakan iPhone 11 ke atas, itu tuh kalian bisa mencari si Apple AirTag ini menggunakan aplikasi Find My, kemudian kalian aktifkan precision finding-nya, kalian tuh bisa mencari ada di mana nih lokasi presisinya. Jadi dia kurang lebih nanti ada kayak panah untuk mengarahkan barangnya ada di mana. Sayang banget itu tuh nggak bisa diaktifin di Indonesia. Jadi ya menurut gua kalian cuma bisa mengandalkan bunyi suara dari si Apple AirTag untuk mencari Apple AirTag itu sendiri. Oke, kemudian soal Galaxy Smart Tag ini. Menurut gua ada beberapa nilai jual lebih dari Samsung Smart Tag. Yang pertama, ya tadi tuh dia ada tombolnya. Kemudian dia bisa membalikkan fitur mencarinya. Jadi kalian bisa mencari si handphone kalian misalnya keselip, kalian pencet si Samsung Smart Tag ini untuk mencari handphone kalian. Contohnya, dimana menurut gua fitur ini ya cukup ya berguna karena kalau misalnya si Apple AirTag ya kalian cuma bisa cari si tag-nya, tapi kalau misalnya Samsung kalian bisa cari tag-nya ataupun kalian cari handphonenya sebaliknya. Jadi menurut gua technically ya gua lebih memenangkan Galaxy Smart Tag ya karena ya dengan fitur tambahannya tadi tuh kalian bisa mencari handphone kalian misalnya keselip, kemudian juga tombol ini tuh bisa berguna untuk automation atau misalnya kalian pulang ke rumah, kemudian kalian memang lagi nggak pegang handphone, tapi kalian pegang tag ini, kalian bisa atur. Misalnya kalian mau nyalain TV, ataupun mau nyalain AC. Jadi kalian bisa atur automation-nya, kalian misalnya tap sekali untuk nyalain TV, ataupun tahan untuk nyalain AC. Jadi itu tuh salah satu fitur tambahan si Galaxy Smart Tag, ataupun yang di Samsung ini, untuk ya jauh lebih advance lagi untuk SmartThings kalian di rumah. Jadi itu kenapa menurut gua Smart Tag ini juga nggak cuman hanya untuk ya mencari barang yang hilang, tapi juga dia bisa ya mencari handphone kalian juga, ataupun ya automation yang kalian bisa set untuk mengatur rumah kalian biar lebih pintar. Tapi ya itu lagi kalian harus mengkonekkan semuanya ke Samsung SmartThings yang dimana ya device itu juga harus smart. Oke, kurang lebih itu dia tadi comparison Apple AirTag dan Smart Tag. Jadi dari poin-poin yang udah gue sampein sih kurang lebih gue lebih menjatuhkan hati ke Galaxy Smart Tag ya karena dari secara harga, kemudian dari secara build quality, kemudian dari fiturnya itu tuh ya slightly lebih advance si Galaxy Smart Tag dibanding
Apple AirTag. Tapi ya lagi-lagi kalian nggak bisa comparing dua device ini karena mereka berjalan di ekosistem yang berbeda. Jadi kalau misalnya memang kalian sudah punya Apple, ya Apple AirTag jawabannya. Kalau misalnya kalian menggunakan Samsung dengan segala device smartnya yang memang sudah banyak banget beredar, ya SmartTag ini juga bisa melengkapi ekosistem itu sendiri. Jadi menurut gua ya pilihannya ada di kalian ada di ekosistem yang mana. Kemudian kalau misalnya gua udah digging juga banyak brand yang memang bisa berjalan di dua ekosistem ini, tapi ya pasti nggak semaksimal masing-masing brand ini. Oke, itu dia kurang lebih comparison dua barang, dua obat lupa yang buat kalian suka pelupa ataupun kalian mau stalk pacar kalian atau mantan kalian, tapi gue yakin kalau pacarnya setia selalu ngabarin. Oke, itu dia video kali ini. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.